Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Talita Rafaldi Sirasas, NPM 10070219038 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Penelitian yang saya lakukan yaitu berjudul optimasi lini produksi dengan penerapan Theory of Constraint pada produk dropper dan tutup dropper di PT Gradient. PT Gradient ini bergerak pada bidang injeksi plastik yang menghasilkan berbagai jenis produk berbahan plastik yang sesuai dengan keinginan customer, sehingga memiliki strategi dalam merespon customer yaitu engineering to order dan juga make to order. Berikut ini merupakan alur proses produksi yang dimulai dari perancangan produk hingga masuk kepada tahap proses produksi dan juga melalui proses packing. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, salah satu customer tetap memesan produk dropper dan juga tutup dropper masing-masing sebanyak 1 juta unit per bulan. Namun setelah dilakukannya proses produksi, ternyata terdapat kekurangan produk yang dihasilkan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini, dan juga lamanya hari produksi yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu pemanfaatan kapasitas yang tidak digunakan secara maksimal, yang kedua yaitu terjadinya penumpukan, yang ketiga kerusakan part pada cetakan, yang keempat kesalahan operator, dan yang kelima yaitu produk reject sebesar 5%. Dari permasalahan tersebut, dilakukanlah perbaikan dan optimasi terhadap stasiun kerja sortir karena berpeluang menjadi constraint yang akan mempengaruhi sistem, yaitu melalui pendekatan Theory of Constraint. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama menghitung kapasitas dan beban pada setiap stasiun kerja untuk mengidentifikasi stasiun kerja yang menjadi constraint. Yang kedua, memberikan usulan perbaikan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan mampu memenuhi kuantitas yang sesuai dengan permintaan customer. Selanjutnya masuk pada metode penelitian yang menggunakan alat atau tools, yaitu Theory of Constraint yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi constraint, eksploitasi constraint, subordinasi non-constraint, dan juga elevasi constraint. Setelah itu masuk kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu identifikasi constraint. Identifikasi constraint ini untuk mengetahui beban pada setiap stasiun kerjanya. Dan juga kita dapat mengetahui stasiun kerja mana yang mengalami bottleneck dan juga mengalami non-bottleneck dengan kapasitas yang berbeda-beda. Setelah itu, eksploitasi constraint dengan menggunakan perhitungan linear programming, sehingga membutuhkan formula matematis seperti berikut ini. Untuk X1 sendiri yaitu dropper, dan X2 itu yaitu tutup dropper. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan menggunakan software WinQSB. Untuk X1 itu sebesar 354.648 unit, dan juga untuk X2-nya sebesar 1 juta unit, sehingga memperoleh throughput sebesar 21.197.070. Setelah itu, dilakukan perhitungan kembali untuk menghitung kapasitas yang dibutuhkan. Dan di sini dapat diketahui stasiun garis sortir menjadi non-bottleneck. Namun, pada perbaikan ini tidak dapat dilakukan karena produk dropper tidak memenuhi permintaan. Setelah itu, masuk kepada subordinasi non-constraint dengan menggunakan drum buffer rope. Yang pertama yaitu penetapan drum yang dilakukan berdasarkan hasil dari identifikasi constraint, sehingga drum tersebut ditetapkan untuk stasiun kerja sortir. Yang kedua yaitu buffer dengan melakukan perhitungan time buffer sebesar 28.437 menit per bulan. Lalu setelah itu untuk tahapan ketiganya yaitu rope atau tali yang diletakkan pada stasiun kerja sortir dengan menghubungkan kepada stasiun kerja mixing yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Setelah itu dilakukan tahapan elevasi constraint dan dilakukan perbaikan dengan menambah waktu overtime sebanyak 20 jam per hari, namun tidak memungkinkan untuk dilakukan overtime karena hari kerja terdapat satu hari itu terdapat 3 shift. Sehingga oleh karena itu perbaikan selanjutnya dilakukan dengan menambah operator sebanyak 1 orang dalam 1 shift. Namun pada perbaikan ini diperlukan total biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 9 juta. Setelah itu dihitung kembali dan dapat dilihat kapasitas yang tersedianya bertambah untuk stasiun kerja injeksi dan juga stasiun kerja hot sortir karena adanya penambahan operator. Setelah itu dilakukan perhitungan kembali
dengan menggunakan linear programming dan menghasilkan X1-nya dan X2 masing-masing sebesar 1 juta unit per bulan, sehingga memperoleh throughput sebesar 39.880.000. Selanjutnya dilakukan perbandingan pada kondisi saat ini dan juga usulan perbaikan. Untuk kondisi saat ini, hari kerjanya yaitu 11 hari sehingga throughput yang diperolehnya yaitu 19.560.060 rupiah. Dan untuk kondisi perbaikan pada tahap elevasi, hari kerjanya menjadi 24 hari dengan penambahan operator pada stasiun kerja sortir sehingga throughput yang diperolehnya menjadi 30.880.000. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan yang pertama stasiun kerja yang mengalami bottleneck yaitu stasiun kerja sortir karena beban yang dimiliki melebihi 100%. Dapat diketahui bahwa constraint yang terjadi di lini produksi yaitu capacity constraint. Yang kedua yaitu usulan perbaikan yang diberikan dengan menambah hari kerja yang sesuai dengan rata-rata hari kerja setiap bulan dan juga menambah 1 orang operator pada setiap shift. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.